bagian ruang mesin. Dan biasanya teman-teman, penyakit dari Kia Picanto ini dia di throttle body sebelah sini ya, throttle body. Jadi RPM-nya tuh kadang naik turun. Nah itu kalau misalnya teman-teman nemu mobil Kia Picanto seperti itu, ya, halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Hari ini di belakang saya udah ada Kia Picanto lagi nih teman-teman. Hari ini saya mau coba kasih tips bagaimana cara membeli mobil Kia Picanto, apa aja yang harus dicek, dan Picanto yang sehat itu seperti apa. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya, check this out. Nah teman-teman, di belakang saya ini mobil Kia Picanto tahun 2004, tipenya itu full option, tipe tertinggi ya teman-teman. Jadi bedanya full option sama tipe yang lain tuh, dia power window-nya udah 4, lalu dia udah ada mirror elektriknya juga. Jadi di bagian belakang penumpang tuh dia udah power window ya, belum engkol tapi udah power window. Terus di sebelah kanan dia udah ada tempat kacamata, dan sun visor juga udah ada vanity mirror. Nah sekarang bagaimana cara mengecek untuk mengetahui bahwa kondisi Kia Picanto ini masih bagus? Nah teman-teman, yang pertama teman-teman bisa lihat bodinya dulu teman-teman ya. Kalau bodinya terawat, insya Allah yang lainnya juga terawat lah. Cuma rata-rata kalau bodi pasti adalah baret-baret atau misalnya bekas luka, itu wajar. Tapi kita langsung bahas aja ke mesinnya. Kita coba lihat bagaimana kondisi ruang mesin dari Kia Picanto ini. Sekalian saya mau kasih tahu apa aja yang harus dicek. Nah sebentar, saya buka dulu bagasinya ya. Nah ini kita buka bagasi dulu. Nah di sini buka bagasinya nih. Ini tipe full option tuh seperti ini ya. Dia power window 4-4-nya, lalu ada pengaturan untuk mirror elektrik ya teman-teman. Yuk kita langsung buka ruang mesinnya ya. Ya kamera agak jauh ya, agak menjauh kamera nanti. Nah teman-teman, ini kondisi dari ruang mesin Kia Picanto tahun 2004. Yang pertama harus kita cek suara mesinnya. Suara mesinnya halus atau tidak. Sama teman-teman dinyalain ya mobilnya, otomatis ya mobilnya, masa dinyalain yang lain. Terus dengerin teman-teman, ada suara aneh nggak, seperti ngelotrak tak tak tak, atau misalnya ada suara kayak klep beradu, itu berarti mesinnya tuh ada bermasalah. Tapi kalau mesinnya suaranya halus seperti ini, nah kalau seperti itu berarti dia kondisinya mesinnya bagus. Dan dicek juga dia di head mesinnya tuh ada rembes atau enggak. Terus kita usahain ngolong ya teman-teman, lihat ke bawah ada bekas tetesan ini enggak, rembes atau bocor dari oli mesin. Itu yang pertama, kita cek kondisi mesinnya. Kalau kondisinya mesinnya bagus, insya Allah mobil itu terawat. Yang kedua teman-teman, kita cek dipstick olinya, cabut seperti ini. Nah bisa dilihat ini dipstick olinya tuh full ya, berarti ini olinya cukup, tidak kurang. Kalau olinya cukup berarti ini oli penuh, tidak ada kebocoran, tidak ada rembes, dan dirawat mesin dari mobil Kia Picanto ini. Terus lihat juga warnanya, kalau misalnya dia udah hitam berarti udah waktunya tinggal ganti. Atau misalnya kita bisa lihat di itu ya, di keterangan yang ganti oli itu tuh apa namanya, saya lupa ya. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi head mesinnya, kedua dipstick olinya bagaimana. Terus yang ketiga teman-teman, kita cek radiatornya. Nah radiatornya tuh ini reservoirnya, kita
kita lihat ini pakai coolant ya teman-teman. Usahain kalau misalnya dapat mobil tuh yang pakai coolant, jadi dia sirkulasi atau misalnya pendinginan mesinnya tuh maksimal, karena titik didihnya atau titik bekunya dia lebih baik daripada air biasa. Ini radiatornya, dicek juga ke bawah dia ada kebocoran nggak. Terus kita tes juga dia ada suara mendidih atau enggak. Terus selang-selangnya dicek juga radiatornya. Kalau misalnya tidak ada kebocoran berarti radiator itu masih bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, kelistrikan ya. Kelistrikan kita cek lampu-lampu dia nyala enggak, bagian depan, terus bagian belakang, terus lampu rem, klakson, sama sensor-sensor yang ada di kelistrikan seperti lampu kabin teman-teman. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, kita coba mobilnya, langsung kita tes kaki-kakinya seperti apa, dia masih empuk atau enggak. Terus kalau kita misalnya berbelok ada suara atau tidak. Kalau misalnya ternyata ada suara-suara, yaitu berarti harus ada perbaikan kaki-kaki. Jadi usahain yang masih suaranya nggak ada yang aneh-aneh lah, sama masih empuk. Dan kebetulan mobil ini masih enak ya teman-teman, si kaki-kakinya empuk banget. Nah itu yang kelima ya, kelima kalau nggak salah ya. Nah yang keenam teman-teman, kita harus mendetail. Kita cek juga bagian bannya dia masih bagus atau enggak, karena ban juga kalau misalnya kita ganti itu lumayan ya biayanya. Kalau kali 4 harganya 400 atau 500, bisa sampai 2 juta teman-teman, 4 set ban. Itu yang keenam ya. Lalu apalagi mungkin cukup di bagian ruang mesin. Dan biasanya teman-teman penyakit dari Kia Picanto ini dia di throttle body sebelah sini ya, throttle body. Jadi RPM-nya tuh kadang naik turun. Nah itu kalau misalnya teman-teman nemu mobil Kia Picanto seperti itu ya, lebih baik dihindari lah, karena itu penyakitnya kadang bisa sembuh kadang enggak ya teman-teman. Kalau misalnya diganti throttle body juga belum tentu nih ISC dan throttle body kalau nggak salah. Oke teman-teman, mungkin ini bagian ruang mesin. Kita lanjut cek bagian dalam dari mobil ini. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Kita coba kontak ya seperti ini. Nah usahakan teman-teman indikator yang ada di speedometer tuh kelistrikannya berfungsi dengan baik. Dia ada beberapa indikator juga, seperti indikator temperatur, terus ada gambar cek engine juga, handbrake, terus odometer dan jam. Sisanya itu masih analog ya, kilometer dan RPM. Nah teman-teman, yang paling penting dari speedometer ini, ketika kita starter seperti ini ya, bismillahirrahmanirrahim, ini cek engine nyala kan. Nah kita coba starter ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ketika kita starter seperti ini, usahakan indikator cek engine-nya dia mati ya teman-teman. Berarti kalau mati itu dia nggak ada masalah di ECU-nya, atau misalnya di kelistrikan yang lain dan sensor-sensor. Itu yang pertama dari speedometer. Itu paling penting loh teman-teman. Dan lihat teman-teman, ini bisa di zoom kamera. Ini indikator temperatur dia masih biru ya, berfungsi dengan baik. Berarti menandakan bahwa temperatur dari mobil ini masih dingin, belum panas. Dan ini penting juga bahwa indikator temperatur tuh menandakan kalau misalnya kita pakai mobil jangan sampai overheat teman-teman. Oke seperti itu. Kita matiin dulu ya. Nah itu untuk bagian speedometer di indikator. Lalu kita cek juga dia power window-nya nyala nggak semuanya, seperti ini, lancar ya, kelistrikan lancar. Dan AC-nya juga kita harus coba nyalain ya. Ntar. Nah ini lampu-lampu juga dia nyala ya, normal. AC-nya juga dingin ini dingin banget loh teman-teman. Yang saya suka dari Kia Picanto ini tuh AC-nya. Walaupun dia mobil tergolong tua tahun 2004, tapi AC-nya saya berani ngadu sama mobil tahun 2021 yang LCGC teman-teman. Ini AC-nya dingin ya, normal semua ada. Head unit juga bawaannya tuh dia single din, cuman ini udah di custom jadi double din ya, udah touchscreen seperti ini. Oke, mungkin bagian interior seperti ini ya teman-teman untuk bagian kelistrikan di speedometer.
Lalu interiornya bisa teman-teman cek suka atau enggak. Kalau yang saya tuh kebetulan ini udah di cover ya semuanya, sampai karpet dasar juga nih udah di cover, jadi masih sangat oke lah. Dan tipe Picanto ini udah ada tempat kacamatanya di sini. Oke, ini untuk bagian dalamnya. Kita lanjut ke bagian lainnya teman-teman. Nah teman-teman, itu dua bagian penting. Yang pertama ruang mesin, dan yang kedua di interior, khususnya di bagian kelistrikan speedometer yang kedua. Nah yang ketiga teman-teman, jangan lupa kita cek bagian transmisi dan kuplingnya kalau tipe manual ya. Kalau tipe manual tuh kita harus cobain kuplingnya seperti apa. Cuma kalau mobil Kia Picanto ini emang ciri khasnya tuh agak keras di bagian kupling, itu nggak masalah. Cuma kita rasain tuh waktu ketika kita buka kuplingnya, dia gigit nggak? Buka sedikit, kalau langsung mati itu kayaknya kuplingnya udah agak-agak habis atau mataharinya. Dan transmisinya kita rasain perpindahan dari netral ke gigi 1, gigi 2, dia smooth atau tidak. Nah kalau misalnya dia agak kasar, apalagi ada macet lah, itu berarti transmisinya udah agak-agak kena ya teman-teman. Nah itu bagian di transmisi dan kopling. Sedangkan untuk bagian matic bisa dicek dengan cara mudah banget teman-teman. Kalau kondisi dingin, kita coba nyalain starter, langsung kita masukkan dari P ke N, terus ke D, kedua ke L, dia rasain ada jedug nggak. Kalau misalnya smooth, nggak ada jedug sama sekali, itu otomatis transmisi maticnya masih bagus teman-teman. Nah itu untuk bagian part yang ketiga, yaitu transmisi dan kopling. Jangan lupa kita cek juga bagian remnya, karena nggak jarang juga kita temuin mobil yang remnya tuh agak-agak masuk angin ya. Masuk angin itu seperti kita ngerem tuh sekali nggak pakem, terus kedua kalinya tuh baru dia gigit remnya. Nah hindari mobil yang mempunyai sistem pengereman seperti itu teman-teman. Jadi usahain kalau ngerem sekali udah enak ya, udah pakem juga, itu berarti remnya masih bagus. Oke teman-teman, mungkin segini dulu tips dari saya untuk bagaimana cara untuk mengetahui kondisi dari mobil Kia Picanto ini, mengeceknya seperti apa, terus teman-teman bisa dapatlah kondisi mobil dengan kondisi yang bagus teman-teman. Oke, jangan lupa cek surat-surat STNK, BPKB, dan nomor rangka dan nomor mesin harus sesuai ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau membeli mobil dari Korea ini, khususnya Kia Picanto. Ini bisa diterapin ke mobil Kia Picanto tahun 2004 sampai 2009. Oke. Jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Eka TV.